Bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, baik, selamat siang, shalom semuanya. Ya, saya percaya kita dalam keadaan sehat semua. Amin. Ya, sebelumnya saya minta maaf bahwa seharusnya sakramen perjamuan kudus yang biasanya diadakan pada minggu pertama terpaksa harus kita geser pada minggu kedua di bulan ini karena sesuatu dan lain hal, ya, sehingga kita harus bergeser di minggu kedua. Tapi biarlah setiap sakramen perjamuan kudus tidak akan kehilangan makna dan kekudusan di dalam setiap hidup kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, memasuki bulan Maret ini kembali Tuhan ingin mengajak kepada kita untuk mengoreksi diri, untuk mencoba merenungkan hidup kita yang sesungguhnya dalam kita mengikut Tuhan. Saya percaya kita sudah bertahun-tahun mengikut Tuhan, namun di sisi yang lain Tuhan ingin mengajak untuk kita mencoba untuk berbenah diri dari setiap waktu kepada waktu, bahkan dari tahun ke tahun, dengan tujuan supaya dalam hal kita mengikut Tuhan, kita tidak bercacat celah, kita tidak bersalah di hadapan Tuhan, dan kita bisa sampai kepada tujuan yang Allah sudah tetapkan bagi kehidupan kita. Nah, mengapa kita perlu mengoreksi diri kita? Karena ada banyak faktor, ada banyak hal sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengalami berbagai macam liku kehidupan yang membuat kadang-kadang iman kita ini naik turun, up and down. Iman kita, penyertaan kita kepada Tuhan sering kadang-kadang menjadi kurang begitu percaya, kadang-kadang menjadi hambar. Kok saya jadi orang Kristen begini, kok hambar ya saya ikut Tuhan? Kenapa? Padahal kemarin-kemarin saya begitu bergairah, kemarin-kemarin saya begitu bersemangat, gitu ya. Nah, Tuhan mengajak kepada kita untuk mencoba untuk mengoreksi kembali hidup kita, supaya kita terus berada di dalam track yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, oleh karena itu Tuhan membawa kita untuk melihat satu poin mengenai hal mengikut Tuhan Yesus, ya. Nah, kenapa hal mengikut Yesus ini perlu kita pelajari bersama-sama supaya kita berada di dalam jalurnya Tuhan, supaya kita tetap berada di dalam track yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Karena ada banyak orang yang akhirnya kehilangan momen, kehilangan sentuhan, bahkan kehilangan tujuan di dalam kita mengikut Tuhan. Apalagi di zaman modern ini, saudara, ada banyak pengkhotbah dengan berbagai macam model khotbah yang mungkin kita dengar, ya, lalu kemudian kita rasa-rasa, ini bagus ya, ini cocok ya. Apalagi kalau sudah khotbahnya berbicara tentang berkat, 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 berkat. Wah, sampai ada urapan finansial segala, ya. Nah, itu membuat kita terpesona. Wow, finansial men, gitu ya. Kita jadi tertarik, kita jadi goda, gitu. Tapi kita lupa kepada tujuan utama dalam hal kita mengikut Tuhan. Alkitab dengan tegas berkata demikian, ya. Kita baca bersama-sama tentang hal mengikut Tuhan itu, ya. Yuk kita baca bersama, ya. 3, 2, 1. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus terus memikul salibnya dan mengikut aku. Perhatikan baik-baik, saya ingin bacakan sekali lagi untuk mempertegas. Dikatakan, Yesus berkata kepada murid-muridnya. Siapa di sini murid Tuhan Yesus? Oh, haleluya. Ya, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Dan sebagai murid-murid Tuhan Yesus, Yesus berkata kepada saudara dan saya. Apa yang dikatakan? Dia gini, setiap
orang yang mau mengikut aku. Perhatikan. Setiap orang yang mau mengikut aku, Yesus bilang. Jadi setiap orang itu siapa? Kita semua. Amin. Kita semua yang mengikut Tuhan, maka hukum ini berlaku. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia. Kata ia adalah ganti orang pertama, jadi person to person, pribadi lepas pribadi. Ia. Apa dikatakan? Ia apa? Gak kedengeran saya. Ia apa? Tunggu dulu, kata setelah ia itu apa? Ia? Nah, tegasin di sini tegasin. Ia? Ya, dikatakan ia harus. Ya, ia kalau harus itu berarti wajib atau sunnah? Hah? Kalau harus itu wajib apa sunnah? Wajib. Ya. Kalau sunnah itu artinya dilakukan baik, nggak dilakukan juga nggak berdosa. Kalau wajib berarti harus. Artinya begini saudara, bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan, ya, dia harus punya standar dan prinsip hidup seperti yang Tuhan katakan. Nah, apa? Ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, menyangkal. Nah, menyangkal diri itu seperti apa? Contohnya begini, menyangkal diri itu, kalau kita umpamanya pengen beli es krim, ya, pengen banget beli es krim, gitu ya. Nah, tetapi ketika kita buka dompet, duit sih ada. Kita ingat ada kepentingan lain yang jauh lebih penting dari sekedar es krim. Umpamanya, oh iya, besok anakku bayar SP. Nah, maka saudara harus menyangkali diri untuk tidak makan es krim demi besok bayar es. Amin. Itu menyangkal diri. Jadi artinya menyangkal diri itu saudara harus mengendalikan diri saudara, keinginan saudara, kedagingan saudara demi kerajaan Allah. Amin. Ya. Itu menyangkal diri namanya. Ya. Jadi kalau saudara tidak menyangkal diri demi kerajaan Allah, artinya apa? Sudah kebawa dengan hawa nafsu saudara. Nantilah surga mah masih lama, surga mah masih panjang, apabila saya masih muda, yang penting saya senang-senang dulu. Mau kapan lagi? Mumpung diberkati Tuhan. Kan gak salah menikmati berkat Tuhan. Salah loh. Ya, ada banyak orang ngomong, emang gak salah menikmati berkat Tuhan, gak salah. Kalau saudara menikmati kebablasan, tidak lakukan penyangkalan diri, berdosa loh di hadapan Tuhan. Karena prinsip orang mengikut Tuhan yang pertama adalah harus menyangkal dirinya. Artinya apa? Dia tidak membiarkan hawa nafsunya berkeliaran, melampiaskan keinginannya. Itu menyangkal diri. Lalu yang kedua prinsipnya adalah memikul salib. Salib itu berbicara tentang penderitaan. Ya. Itu harus dihadapi oleh orang-orang percaya. Makanya Paulus mengajarkan kepada kita, apapun keadaanmu ucapkanlah. Halo? Mengucap syukur dalam segala hal dikatakan. Jadi kalau kita hadapi penderitaan, saudara, pikul salib, bilang, mulia tegodang. Amin. Ya, jangan ngeluh, aduh, kok saya begini, kok itu lebih enak dari saya. Saudaraku,
Setiap kita punya salibnya sendiri-sendiri. Salib yang saya pikul tidak akan sanggup saudara hadapi. Salib yang saudara hadapi belum tentu sanggup untuk saya pikul. Mungkin saudara melihat salibnya saya kelihatan kecil. Ya. Dan saya melihat salib yang ada di punggung saudara mungkin lebih besar. Lalu saudara membandingkan, oh enak Pak Santo ya, salibnya kecil. Tuhan pindahin dan salib Pak Santo ke saya, yang salib saya buat Pak Santo. Tuhan itu tahu saudara kemampuan kita masing-masing. Makanya ketika Tuhan taruh salib di pundak kita, ya, itu Tuhan udah ukur kekuatanmu, ya, udah diukur dengan kekuatan kita ini udah diukur, maka kita kuat menghadapi sampai saat ini. Amin, saudara. Ya, kita kuat. Nah, jadi prinsip orang Kristen, perhatikan baik-baik, memikul salib dan menyangkal. Ingat ya, prinsip mengikut Kristus adalah memikul salib dan menyangkal diri. Demi apa? Kerajaan Allah. Demi kerajaan Allah kita rela memikul salib. Demi kerajaan Allah kita rela menyangkal diri kita. Tidak melampiaskan kedagingan kita. Walaupun mungkin orang dunia, wah enak ya, wah dia mau apa saja, mau kawin 50 kali, ya, mau tipu sana, tipu sini, seolah-olah mereka enak. Tapi kita harus menyangkal diri, ya, kita harus pikul salib itu. Tuhan, demi kerajaan surga, demi Engkau, aku rela menyangkal diri dan memikul salib. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Yang siap menyangkal diri memikul salib bersama-sama katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, maka dari itu ketika Tuhan mengajak saya untuk belajar tentang ini, saudara, memikul salib ini dan menyangkal diri, hal mengikut Yesus. Nah, Tuhan ajarkan beberapa hal penting. Di dalam Lukas pasal yang ke-9, saudara, di sana dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Jadi ceritanya Tuhan Yesus itu sama murid-muridnya baru pelayanan penginjilan, saudara. Jadi dia dari desa ke desa, dari kota ke kota perjalanan. Nah, sampailah dia di suatu tempat, dan perjalanan itu tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Yesus. Dan dia bilang, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Nah, kalimat yang dimunculkan oleh orang ini, saudara, begitu menarik. Ya, wow, luar biasa ya. Ini orang, coba, dia mau ikut kemana saja dia pergi. Jadi dia, Yesus kemana aja dia pokoknya dia mau ikut deh, pokoknya gitu. Ya. Nah, jadi dalam pendidikan saudara, satu hal yang orang ini nggak ketahui adalah setelah ini Yesus ini sebenarnya mau kemana? Gitu loh. Targetnya Yesus mau kemana setelah dia jalan-jalan pelayanan ke desa-desa, ke kota-kota yang lain? Yesus pada saat itu mau kemana sebenarnya perjalanannya? Dan ternyata saudara didapati bahwa sebenarnya Yesus itu sedang berjalan menuju Yerusalem. Yerusalem, ya, memiliki arti yang sangat baik. Alkitab mencatat Yerusalem itu disebut kota roti. Alkitab mencatat Yerusalem itu disebut kota Allah, kota Sion dan lain sebagainya. Bagus saudara sebutan-sebutannya, bahkan arti daripada Yerusalem juga bagus. Ya, tapi tahukah saudara bahwa ternyata ketika Yesus melanjutkan perjalanan itu, dia sedang berjalan menuju Yerusalem. Dan bagi Tuhan Yesus, Yerusalem adalah tempat
tempat penderitaan. Ini yang harus kita tangkap. Ya, Yerusalem adalah tempat penderitaan. Mengapa Pak? Bagi Yesus Yerusalem tempat penderitaan. Karena Yerusalem adalah tempat atau pusat di mana orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki yang selama ini memusuhi Tuhan Yesus, yang selama ini mereka berjuang bagaimana membunuh Tuhan Yesus. Yerusalem, walaupun Yerusalem kota Allah, bahkan Yesus pernah meratapi Yerusalem sebagai putri Sion, dikatakan. Ya. Tapi bagi Yesus adalah tempat penderitaan. Artinya loh begini saudara, kalau orang mau ikut Yesus, artinya dia harus siap untuk menderita. Gak ada amin. Amin gak amin, saudara ngalami penderitaan itu. Kalau saudara murid Yesus, kalau saudara mengikut Yesus sungguh-sungguh, saya kasih tahu, saudara pasti ngalamin itu. Kenapa harus ngalamin itu? Alkitab katakan, barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal memikul enak enggak? Menyangkal diri itu enak enggak? Gak enak. Kenapa? Karena setiap keinginan kita harus kita kendalikan. Keinginan kita tidak bisa kita penuhi. Demi kerajaan surga, kita tidak bisa memenuhi setiap keinginan kita, walaupun kita bisa melakukannya itu. Gak enak, penderitaan, ya tak? Nah, maka saudara, di dalam kita mengikut Tuhan Yesus yang harus kita pahami, yang kita sadari adalah tentang kedalaman, ya, menundukkan diri pada kehendak Allah. Jadi kita harus benar-benar kita memahami bagaimana kita menundukkan diri tadi, ya, menyangkal diri, memikul salib. Ini benar-benar menundukkan diri kita. Ya, yang lainnya bisa gini gitu, ya, bisa senang-senang, ya, mereka judi seenaknya, mereka mabuk-mabukan, ya toh, kawin cerai, gitu. Tapi kita gak bisa kayak gitu, saudara. Ya, bukan gak bisa, tapi kan kita kendalikan demi kerajaan surga. Amin. Kita sangkali kedagingan kita, kita sangkali keinginan kita demi kerajaan surga. Ya. Jadi kalau kita ngikut Tuhan, itu harus berbicara tentang bagaimana kedalaman kita dalam menundukkan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika kita memahami kedalaman diri dalam penundukan Tuhan itu, yang pertama maka kita akan memiliki kehidupan yang loyal kepada Tuhan. Ya, jadi kita nggak gampang terombang-ambing iman kita karena kita memiliki loyalitas yang kuat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Dia tetap satu-satunya Allah. Nggak sedikit-sedikit, ya lah, nggak apa-apa lah. Kompromi dengan dosa, kompromi dengan dunia. Kenapa? Karena kedalamannya di dalam menyangkal diri dan memikul salib belum dapat. Kita masih membiarkan kedagingan kita liar, membiarkan kedagingan kita menikmati hawa nafsu, menikmati duniawian, ya, dengan bertopengkan keagamaan Kristen. Tuhan mengajak kepada kita, saudara, kalau kita sudah masuk ikut Tuhan Yesus, benar-benar menyangkal diri dan pikul salib itu. Rumusnya, hukumnya, standarnya, syaratnya hanya dua itu. Ikut Yesus. Kita loyal. Kalau orang sudah memiliki kedalaman dalam penundukan diri tadi, menyangkal diri, memikul salib tadi, saudara,
mau di mana saja, mau keadaan apa saja, sekali Yesus, dia akan tetap Yesus. Maka banyak orang rela dia mati, ya, gak memberontak sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu bagaimana menundukkan dirinya di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, orang itu sudah memiliki namanya dedikasi atau pelayanan kepada Tuhan. Ya, pelayanan tidak harus selalu ada di mimbar, saudara, tetapi hidupnya itu benar-benar untuk Tuhan, melayani Tuhan, full, ya, sepenuhnya untuk Tuhan. Makanya hukumnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Sudah belum? Ya, orang yang mengasihi Tuhan berarti ya orang yang punya dedikasi yang tinggi, saudara. Ya. Dan ketika orang itu berintegritas, jadi tidak tergantung situasi dan kondisi, tetapi apapun keadaan, Yesus tetaplah Yesus. Ya, sebagaimana Dia Allah tanpa dipengaruhi oleh pengakuan manusia tentang kealahannya. Ya, begitulah iman kekristenan kita yang sudah hidup di dalam prinsip pikul salib dan sangkal diri. Ya. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus. Ya. Keadaan tidak akan membuat kita berpaling kepada Allah lain. Keadaan tidak membuat kita berpaling kepada agama lain. Keadaan tidak membuat kita berpaling dan meninggalkan Tuhan. Ya. Kenapa? Karena sudah biasa menyangkal diri, memikul salib. Ya. Jadi dia kuat sudah. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan sebuah jawaban yang luar biasa. Ya. Ketika orang itu bertanya, aku mau ikut kemanapun kau pergi, Yesus langsung ngomong, saudara. Ya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini sebuah kiasan, saudara. Ya. Ini sebuah kiasan untuk menegaskan, untuk menjelaskan. Mengikut Yesus tidak bisa diukur dengan harta kekayaan. Jangan pikir ketika engkau, saya diberkati berlimpah-limpah, mobil saya banyak, rumah saya banyak, bisnis saya banyak, lalu kemudian itu saudara anggap bahwa saudara sudah hidup kudus, saudara hidup berkenan ke hadapan Tuhan, lalu itu standar kerohanian saudara sudah level tingkat dewa. Gak bisa, saudara. Orang-orang di luar Tuhan Yesus juga banyak yang kaya raya. Amen. Jadi standar kekristenanmu itu adalah tergantung daripada bagaimana saudara dapat mengendalikan hidupmu untuk menyangkal diri dan memikul salib untuk mengikut Yesus. Ya, jadi bukan harta kekayaan dan juga bukan kemiskinan. Ya. Lalu kita merasa karena saya miskin semakin layak di hadapan Tuhan, juga tidak demikian. Ya, miskin tapi nggak bisa mengendalikan diri, nggak mengendalikan hawa nafsu. Ya. Ya sama aja, bukan pengikut Kristus, nggak berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Jadi ternyata, saudara, dari jawaban Tuhan Yesus itu saya mendapatkan pemahaman begini, bahwa Tuhan itu mau orang yang mengikut Dia menyangkal diri, memikul salib itu adalah untuk menyediakan tempat Yesus meletakkan kepalanya. Kan Yesus katakan, untuk meletakkan kepala aja saya nggak punya. Betul nggak? Lah, lalu orang yang ngomong aku mau ikut Yesus kemanapun kau pergi tadi, saudara, itu Tuhan bilang sebenarnya, lah aku ini untuk meletakkan kepala aja nggak punya loh. Saudara, ini sebuah sindiran,
kiasan yang Tuhan sampaikan kepada orang tersebut. Kepala itu berbicara tentang kemuliaan, saudara. Ya. Kepala itu berbicara tentang kemuliaan. Yesus tidak punya kemuliaan. Dia mencari. Sekarang ketika kita mendengar, aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Saudara cuek, doa amat. Gak apa-apa. Itu terserah lu aja. Ternyata Tuhan gak bilang begitu, saudara. Jadi dari apa yang Yesus sampaikan, kalau orang itu peka, saudara, sebenarnya dia punya tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawabnya? Tugas tanggung jawabnya adalah menyediakan tempat untuk Yesus meletakkan kepalanya. Amin. Tugasnya adalah menyediakan tempat untuk Yesus meletakkan kepalanya. Nah, saudara mau nggak menyediakan tempat untuk Yesus meletakkan kepala itu? Kepala itu kemuliaan. Artinya, saudara siap nggak menyediakan tempat untuk meletakkan kemuliaan Tuhan? Itu ditempatkan di tempat yang tepat, di tempat yang semestinya. Gimana caranya? Menyangkal diri dan memikul salib. Dengan maksud apa? Jadi seorang pengikut Kristus punya tanggung jawab untuk hidup memuliakan Tuhan, bukan untuk memuliakan diri sendiri. Itu maksudnya. Ya. Aku nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Artinya nggak ada yang memuliakan. Nah, Tuhan memanggil saudara dan saya supaya kita memuliakan Tuhan, menyediakan tempat untuk Yesus meletakkan kepalanya. Ini tanggung jawab kita sebagai pengikut Kristus. Gimana caranya? Menyangkal diri dan memikul salib. Gak enak ya Pak, ternyata ikut Yesus. Gak enak. Karena ikut Yesus, Yesus sudah berjalan ke Yerusalem, tempat penderitaan buat Yesus. Artinya, Tuhan mau kamu ikut menderita bersama dengan aku. Halo? Siap untuk menderita bersama dengan Yesus? Halo? 1, 2. Sudah siap ikut menderita bersama Yesus? Ya. Ayo kita menjadi pengikut Kristus yang tidak egois. Ini sudah waktunya, ini sudah saatnya kita memahami kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti ini. Ya. Yuk jangan mengukur lagi dengan harta kekayaan. Toh akhirnya saudara akan tinggalkan semua itu, percayalah. Ya. Ukurlah dengan penyangkalan dirimu. Pikullah salib yang Tuhan sudah tentukan bagi hidupmu. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jalani, saudara. Supaya engkau dapat menikmatinya. Ini prinsip hidup kekristenan yang harus kita. Tadi pagi saya merasakan hadirat Tuhan begitu kuat sekali ketika bicara ini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang masih mengejar kemuliaan buat dirinya sendiri. Banyak orang Kristen hidup menyediakan tempat untuk kepalanya sendiri, bukan untuk kepala Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus berkata, aku gak punya tempat untuk meletakkan kepala. Tapi orang Kristen sibuk menyediakan tempat untuk kepalanya sendiri, dan Yesus dibiarkan tanpa tempat kepala yang layak. Ini adalah sebuah cambuk, saudara. Cambuk yang sangat keras. Cambuk yang sangat tajam. Yang menghancurkan hidup kita. Yang selama ini kita hanya mencari kemuliaan buat diri sendiri. Kita tidak sibuk mencari kemuliaan Tuhan. Tapi sibuk mencari kemuliaan diri sendiri.
Sementara hukum mengikut Tuhan dengan tegas berkata, kamu harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu persyaratannya. Saudara bisa cari tempat lain, tidak ada. Ya, hal mengikut Yesus, syarat mengikut Yesus, tidak ada. Kalau kamu ikut aku, tak berkati, bisnismu berkembang usahanya, kerjaanmu tak berkati, ya, baru ikut aku. Nah, tidak bilang begitu. Justru bilang, kamu menyangkal diri, pikul salib, baru ikut aku. Ya. Ketika saya renungkan ayat ini, saudara, udah bertahun-tahun rasanya ayat ini terus selalu menjadi perenungan terpenting, saudara. Dan kemarin-kemarin ini Tuhan ingatkan lagi, sadarkan, iya ya Tuhan, kita ini sibuk mencari kemuliaan diri sendiri, sementara Engkau meletakkan kepala aja nggak punya tempat untuk itu tuh nggak ada. Saya diingatkan ketika Yohanes Pembaptis, saudara, ya, setelah dia keluar dari hutan, lalu dia mulai memberitakan Injil, bertobatlah, bertobatlah. Nah, banyak orang minta dibaptis, akhirnya bertobat. Dan setelah itu, saudaraku, tampil Tuhan Yesus. Ya. Apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis setelah dia membaptis Tuhan Yesus? Dia bilang, Kau yang semakin bertambah-tambah, dan biarlah aku yang semakin berkurang-kurang. Yohanes Pembaptis mendapatkan, selama dia membaptis, dia mendapatkan kemuliaan, dia mendapatkan pengagungan dari seluruh pengikut-pengikutnya yang bertobat, yang dibaptis bersama oleh Yohanes Pembaptis. Tapi setelah akhirnya Yesus muncul, Yesus datang, Yesus hadir, Yesus dibaptis, Yohanes mengundurkan diri, saudara. Dia yang harus mendapat kemuliaan. Dia yang harus mendapat kemuliaan. Melepaskan kaos kakinya saja tidak layak. Jadi dia yang harus bertambah-tambah dimuliakannya. Jadi Tuhan mengajarkan kepada kita, ayo kita jangan sibuk mencari kemuliaan buat diri sendiri. Sebagai pengikut Kristus, mari kita sibuk sediakan tempat kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yesus datang tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara dan saya bertanggung jawab untuk menyediakan tempat supaya Yesus bisa meletakkan kepala di tempat yang semestinya. Amin, saudara. Saya ingin lanjutkan lagi. Tadi pagi saya hanya sampai di sini, saudara, karena Roh Kudus begitu kuat berbicara untuk menyudahi itu. Lalu kemudian ayat berikutnya dikatakan demikian. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Nah, orang yang kedua ini, saudara, oleh Tuhan Yesus dipanggil, diajak, ayo ikut aku. Tapi apa reaksi orang tersebut? Reaksi orang tersebut dengan berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Pertanyaan yang harus dimunculkan adalah, apa dia sudah yakin, dia tahu bahwa ketika dia dipanggil oleh Tuhan Yesus, bapaknya apalagi meninggal? Sebenarnya tidak demikian. Ya. Sebenarnya tidak demikian, saudara. Bapaknya sedang tidak meninggal. Bapaknya masih ada. Tapi mengapa orang ini berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku? Saudara, ini berhubungan dengan moral. Moral manusianya sebagai anak. Kita mengabdi kepada orang tua atau menghormati orang tua, tentu itu hukum Allah, itu kewajiban, saudara. Ya, itu kewajiban. Tetapi dalam konteks mengikut Tuhan Yesus, maka apa yang Tuhan Yesus sedang lakukan dan perintahkan kepada kita,
maka itu harus menjadi bagian yang terpenting dan yang terutama di dalam hidup kita. Ya. Jadi bukan masalah, masa nguburin bapaknya nggak boleh. Ya boleh jika hal itu memang ayahnya yang pertama memang sedang tidak ada. Pas lagi meninggal, waktu Tuhan panggil dia, ayo ikut aku. Lalu bapaknya meninggal. Ya, oke. Tapi dalam hal ikut Tuhan, saudara, maka dia harus jadi yang utama. Masih ingat lagu yang berkata begini, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Jadi artinya orang tersebut, saudara, dia menomorduakan panggilan Tuhan. Ya. Orang tersebut menomorduakan panggilan Tuhan. Makanya Tuhan sampai ngomong, "Ben orang mati ya biar kuburin orang mati." Gitu loh. Kan enggak masuk akal gitu loh sebenarnya. Tapi jawaban Yesus ini menegaskan gitu loh. Kamu harus utamakan Tuhan, bro. Ya. Benar kamu memang harus hormati orang tuamu, itu benar. Tapi kamu utamakan Tuhan. Tuhan harus berada di atas orang tua kita. Amin. Tuhan harus berada di atas orang tua kita. Kita tidak boleh meletakkan Tuhan di bawah orang tua kita. Karena surga tidak berada di telapak kaki orang tua kita. Berarti kita nggak mau perhatikan baik-baik. Ada hukum firman Tuhan yang berkata, hormatilah orang tuamu. Jadi hormati orang tua tetap itu menjadi bagian kewajiban kita sebagai anak. Tapi ketika Tuhan berkehendak, ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan ngomong sama kita, maka kita harus mendahulukan Tuhan. Gitu loh. Amin. Ya. Kita harus utamakan Tuhan dalam hidup ini. Orang dipanggil, ayo ikut pelayanan. Aduh Pak, saya mau gak layak. Saya mau apaan atuh? Saya mau kan begini, saya masih Hindu. Ya, orang-orang semacam ini, ya, yang pertama dia suka berdalih. Jadi orang ini kalau di ini dia suka dalih, dolak-dalih orangnya, saudara. Tipenya kemana-mana. Ada aja alasannya untuk menolak secara halus, katakanlah mungkin begitu. Itu kan harus kan nguburin ayah dulu ya Tuhan. Rupanya ayahnya kan belum mati. Berdalih, ya, dipanggil Tuhan berdalih, mencari-cari alasan untuk menolak panggilan secara halus. Ya. Saya ingat waktu Tuhan panggil, enggak, saya nggak mau jadi pendeta. Saya mau kerja, saya mau cari duit. Ya. Menolak secara halus. Ini alasannya ini halus nih karena orang tua jadikan alasan. Ya, ini licik banget ini semacam ini. Lalu yang kedua, saudara, orang semacam ini juga suka menunda kesempatan yang Tuhan berikan untuk memilih sibuk dengan dunia. Ya. Jadi dia tunda dulu. Nanti dulu ya Tuhan ya, saya tak nguburin ayah dulu. Ya. Tuhan mah, ya sekarang coba bandingkan dengan murid-murid Tuhan Yesus, saudara. Ketika dia nelayan-nelayan dipanggil, langsung tinggalin semua. Ya. Jadi Tuhan itu di atas orang tua kita, saudara. Yang harus kita hormati itu. Harus lebih dari orang tua kita. Pak, kalau hormati orang tua kan berarti menghormati Tuhan. Belum tentu. Kamu menghormati orang tua karena kelihatan orang tuamu.
Saudara, yang seperti ini, saudara, ya tidak menempatkan kepentingan Tuhan di atas moralitas manusia. Jadi kepentingan kerajaan surga itu nomor duakan, kepentingan Tuhan itu dinomor duakan. Lebih mengutamakan kepentingan dunia ini. Nah, kalau sudah hidup semacam ini, ya Tuhan bilang, ya biarin orang mati, ngumpulin orang mati. Ini adalah sebuah sindiran, saudara, bahwa kalaulah memang Bapak mau meninggal, nanti akan ada yang nguburin. Sekarang ikut aku, kan gitu loh. Kapan waktunya? Sekarang. Jangan tunda hari esok. Jadi kalau Tuhan ingatkan hari ini, berangkat toh. Jangan tunda lagi. Amin. Halo? Ya. Kalau Tuhan panggil hari ini, ayo ikut aku. Jangan tunda lagi. Cepat bergerak. Ya Tuhan, ini aku. Utuslah aku. Amin, saudara. Ya. Jangan, Tuhan, ini aku. Utuslah kau yang lain saja. Lalu yang ketiga, saudara, orang yang ketiga ini, ya, dia ngomong gini, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Boleh nggak pamitan? Ya boleh. Anak pamit ke orang tua itu santun, itu moralitas. Ya, moralitas. Tapi apakah benar sebenarnya orang tersebut ingin pamitan kepada orang tua? Lihat jawabannya, saudara. Jawaban Yesus apa? Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membaca, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ternyata apa, saudara? Orang ini sebenarnya tidak untuk pamitan sama orang tua. Orang ini adalah orang yang sedang menolak panggilan itu. Nggak mau lah sebenarnya gitu loh. Cuman kan nggak enak mau ngomong terang-terangan, nggak mau enggak. Izinkan aku pamitan dulu sama orang tua. Dan ternyata dari hukum ini, saudara, kita mendapati beberapa poin penting. Yang pertama, orang seperti ini adalah orang yang tidak berintegritas. Dia kalau ikut Tuhan, anggot-anggotan. You know anggot-anggotan? Anggot-anggotan itu seperti kapal selam, saudara. Jadi, Januari dia tenggelam di dalam lautan, ya kan? Nah, nanti Desember muncul tiba-tiba keluar dari tengah lautan. Tiba-tiba di gereja. Wah iya ya. Ini bulan Desember. Kalau saya lihat data, saudara, di Bandung, saudara ya, di Bandung itu kalau mendekati bulan Desember atau di bulan Desember, saudara, itu jumlah kehadiran, wow, spektakuler, ya, bombastis. Saudara. Kenapa? Banyak, selalu penuh. Bulan tapi bulan-bulan yang lain, ya itu tadi, kapal selam. Setelah Desember, langsung nyelam lagi. Ya, berbulan-bulan kakak muncul. Ya, nanti muncul lagi bulan Desember. Di Bandung loh, saudara, ini. Ya, di Bandung tuh gitu. Saya lihat gitu. Tapi saya lihat di sini luar biasa. Mau bulan apa saja, tetap setia, berintegritas ibadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Tepuk tangannya mana? Haleluya ya. Berintegritas, menjadi jemaat yang berintegritas. Yang kedua, jangan mendua hati. Ya. Jadi orang semacam ini selalu mendua hati. Firman Tuhan mengajarkan, jangan kamu menghambakan diri kepada dua tuan. Nah, karena mendua hati, itulah sebabnya ada tuntutan dari dua belah pihak. Maka bingung, saudara. Nah, makanya dicari apa? Yang menguntungkan. Mana yang menguntungkan saya, itu yang saya lebih dekat ke sana.
Ya. Nah kalau yang di sini tidak terlalu menguntungkan, ngapain saya? Ya setahun sekali cukuplah. Tapi ini menguntungkan. Ya tak? Dapat hepeng di sini. Di sana kan keluar hepeng, nggak menguntungkan. Kenapa? Nah itu menyangkali diri memikul salib. Di sini kan berkat tercurah, berkat tercurah, hujan deras, banjir tenggelam mati. Ya berkatnya nggak dapat, nggak dinikmati. Yang nikmatin siapa? Orang lah. Haleluya. Ya jangan mendua hati saudara. Sekali Tuhan Yesus tetap, haleluya. Dan yang ketiga apa? Tanggalkan segala beban yang menghalangi. Ya. Jadi ada beban-beban moral yang sering menghalangi kita untuk kita melangkah dalam panggilan Tuhan. Ya. Ketika Tuhan panggil, ayo ikut aku. Sediakan diri kita, Tuhan, ini aku. Pakailah aku. Hari ini Engkau panggil aku melangkah. Ya, aku melangkah. Ini prinsip orang yang mengikut Tuhan. Ya, sebagai yang terakhir, saudara, dalam menjalani kehidupan rohani, pastilah banyak liku-liku kehidupan yang membuat kita kadang kehilangan fokus dan sentuhan tentang kerajaan surga. Tapi barang siapa bertahan sampai akhir, dia akan memperolehnya. Amin, saudara. Amin. Ayo, sekali lagi, tanggalkan segala beban. Mulai fokus kepada panggilan Tuhan yang sesungguhnya. Kalau ikut Tuhan, berarti kita harus menyangkal diri, memikul salib. Oh nggak enak ya Pak? Saudara mau silakan, tidak mau silakan. Itulah yang Tuhan Yesus tawarkan kepada kita. Kalau kamu mau ikut aku, pikul salib, ya. Dan pikul salib dan halo? Ya, gak enak Pak. Gak enak untuk sesaat saudara. Tapi demi surga kita akan lakukan itu. Amin saudara. Yuk kita bagi berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Murnikan setiap motivasi kita di dalam mengikut Tuhan, supaya ketika waktunya tiba, kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah.